Halo semua, sekarang aku mau ngasih review dan perbandingan singkat dari beberapa drawing pen yang pernah aku pakai atau coba. Aku biasa pakai drawing pen untuk gambar, sketsa, atau bikin outline saat ngelukis dengan cat air atau medium lainnya. Beberapa brand ini ada yang aku pakai udah lama, ada yang baru-baru aja aku coba. Totalnya ada 8 merek atau brand, dan semuanya aku usahakan dengan ukuran yang sama, yaitu 0,3. 0,3 itu seharusnya sih maksudnya 0,3 cm atau 3 mm ya. Nggak tahu sih kalau ada beberapa brand yang mengartikan 0,3 itu lain, tapi aku berharap ini maksudnya semuanya sama. Jadi nanti akan selain aku kasih liatin fisiknya, perbedaannya, juga aku kasih lihat tes di kertas kayak ketahanan sama air dan sebagainya. Tes singkat aja sih. Yang pertama ada Joico. Setahu aku ini brand lokal ya. Aku beli yang set karena kayaknya nggak ada yang jual satuan, dan satu setnya murah banget, harganya 22.000, isinya 6. Jadi satu biji itu harganya sekitar 3.500-an ya. Nah, dalam set ini ada yang nomor 0.1, 0.3, 0.5, 7.8, 2.0 sama brush pen. Terus mereka mengklaim kalau mereka ini waterproof. Joico ini waterproof. Terus kalau desainnya bisa dilihat ya, kayak dari plastik, dan ini plastik yang terasa paling ringan sih di antara pulpen-pulpen yang lain juga. Untuk tesnya, jadi ada yang kayak aku tes bikin garis di kertas yang permukaannya halus, terus ada di kertas cold press yang aku tempel yang permukaannya lebih kasar, terus ada kayak tes air gitu dengan cat air. Kemudian ada juga tes dengan marker. Lalu ada tes dihapus pakai penghapus, sama yang terakhir itu tes yang aku timpa dengan pensil warna cat air sih. Kemudian sebagian dari pensil warnanya itu aku sapu dengan air. Tapi mungkin nggak semua tes yang aku lakuin ke masing-masing pulpen akan aku liatin, karena nanti videonya jadi panjang banget. Jadi mungkin sebagian-sebagian aja. Yang kedua, snowman drawing pen. Ini juga kayaknya banyak sih, bisa dibeli di mana-mana, di toko buku sampai di tempat fotokopian juga ada. Harganya berkisar, yang paling murah tuh pernah aku lihat 6.900 sampai 9.000-an satuannya. Kemudian dia tulisannya waterproof dan light fast. Jadi ya dia mengklaim tintanya itu tahan air dan juga tahan lama, walaupun terekspos sinar ultraviolet nggak akan pudar gitu. Bahannya juga plastik, cuman emang kelihatan plastik yang lebih bagus sih daripada Joico. Ini aku udah pernah nyoba make beberapa kali dari lama, bahkan kayaknya sejak dari zaman aku SMP atau SMA gitu. Nah, dari sepengalaman aku, ada kadang beberapa pulpen ini yang jadi ngembang gitu loh setelah lama banget dipakai, setelah sering dipakai. Jadi tipnya kayak jadi ngelebar. Jadi misalnya dari yang tadinya 0,1 tipis, jadi agak garisnya jadi lebih menebal gitu. Oh ya, yang tes ini nanti kalau udah selesai semua aku akan coba jelasin sekali lagi biar agak lebih jelas apa aja yang aku lakuin. Yang ketiga ada outline drawing system. Kalau ini satuannya harganya tuh hampir sama dengan snowman, di angka 7.000-an sampai 9.000-an. Ini tulisannya sih dibilang dia water resistant, kemudian acid free,
Lalu ya kalau bahan ya sama aja, plastik juga, cuman emang plastiknya berbeda, dan kalau dari desain emang kelihatan agak lebih mewah gitu loh dibanding yang snowman. Yang keempat dari Sakura Pigma Micron, ini juga banyak banget yang make, setahu aku banyak dijual toko buku dan di mana-mana. Satuannya harganya berkisar antara 17.000 sampai 20. Tapi kalau beruntung bisa dapat yang lagi diskon, kayak aku pernah beli yang 10.000 tapi asli gitu di toko buku. Ini tulisannya dia juga waterproof sama fade proof, terus archival, jadi emang ya tahan air, kemudian tahan untuk disimpan lama. Ini juga aku udah pernah pakai lama, maksudnya dari dulu aku udah sering pakai ini, dan apa ya, tipnya atau ujung pulpennya itu kayak bertahan gitu, reliable, jadi nggak berubah walaupun udah sering dipakai. Lanjut, Unipen Fine Line. Ini ada tulisan water and fade proof, setahu aku ini buatan Jepang. Terus harganya satuan itu lumayan, 25.000 rata-rata. Desainnya seperti ini. Bisa kerasa sih ini plastiknya plastik yang bagus. Waktu pertama kali nyoba ini yang paling kerasa menurut aku, dia tuh tintanya pigmented, jadi hitamnya tuh cukup pekat. Nah, bisa dilihat kan, mungkin nggak akan kerasa ya kalau belum dibandingin sama yang lain, tapi bahkan di kertas yang cold press pun juga aku merasa si Unipen ini tintanya tuh tetap tetap kuat gitu loh, tetap nyata. Yang keenam ada Winsor & Newton Fine Liner. Ini harga satuannya 31.000. Aku cuman punya 2. Aku suka waktu itu pas nyobain yang 1.0 karena kayak enak gitu dan cukup pigmented ya. Dia tulisannya waterproof dan non fading. Aku suka desainnya karena walaupun dia emang panjang langsing gitu, tapi kayak terkesan minimalis dan mewah buat aku ya. Ya, ini seperti ini dalamnya. Cuman kalau aku perhatiin, di antara drawing pen yang di atas 25.000, Winsor ini yang garisnya paling tipis. Padahal kalau yang 1.0 itu aku suka gitu karena pigmented. Atau mungkin emang karena ukurannya beda ya, atau karena aku makainya takut-takut karena harganya lumayan. Yang nomor 7, satu-satunya Copic multiliner aku. Ini tuh peruntukannya emang buat marker ya, yang gambar, jadi outline buat gambar dengan Copic. Tulisannya juga water and Copic proof, karena kan Copic base-nya alkohol ya, jadi kadang ada tinta yang bakal melebar atau berubah gitu loh. Kalau dari desain emang kelihatan bagus gitu loh warna dan tampilannya. Cuman kalau dipegang nggak berat-berat banget sih, kayak malah masih lebih berat yang art line. Terakhir ada Faber-Castell Eco Pigment. Ini aku nyari yang satuan di online store nggak ada, jadi aku beli yang set, harganya lumayan,
160 isi 4, jadi satu pen itu 40.000. Terus dapat nomor 0.1, titik 3, titik 5 sama titik 7. Disebut eco karena barrel sama capnya itu katanya bisa didaur ulang. Terus tulisannya mereka itu waterproof sama klaimnya juga maximum light fast. Jadi mereka bilang bahwa tintanya ini light fast dalam artian dia nggak akan pudar dalam waktu yang sangat lama, sangat lama, bahkan ketika terekspos sinar matahari. Kalau dari desain bisa seperti ini. Dia beda dari yang lain dalam artian ya emang kelihatan plastiknya tuh bagus banget kualitasnya. Terus nomornya itu dia di bawah pulpen, bukan ditutup capnya. Nah, ini kalau dijajarin yang paling tinggi dan paling langsing itu yang Winsor. Kalau yang kerasa agak berat itu yang Artline sih, menurut aku, nggak tahu kenapa. Kalau testingnya aku lakuin di atas kertas cat air yang hot press yang permukaannya halus. Di kolom pertama itu ngelihat perbedaan garis-garis antara pulpen. Di kolom kedua itu aku tempel kertas cold press yang permukaannya lebih kasar untuk ngelihat garis pulpennya di atas permukaan yang kasar. Kemudian kolom ketiga itu setelah pulpen digariskan baru beberapa detik langsung dikasih cat air. Kemudian yang selanjutnya itu dikasih cat air setelah nunggu 5 menit. Yang agak ke kanan itu dikasih cat air setelah nunggu 2 jam. Kemudian yang bawahnya lagi itu marker, yang abu-abu itu Copic, kalau yang biru muda itu marker fine color. Kemudian di bawahnya itu tes dihapus dengan penghapus. Yang paling bawah itu aku sapukan pensil warna cat air, lalu sebagiannya aku sapukan air. Kalau dari garis-garis ini, sepengamatan aku ya, yang paling tebal itu Joico, yang tipis itu Winsor. Tapi kalau soal kepekatan atau hitam, menurut aku yang paling hitam itu Unipin sama Faber-Castell Eco Pigment. Terus kalau di kertas yang kasar, itu yang masih lebih kelihatan itu yang Unipin sama Faber-Castell juga. Terus kalau cat air, yang paling cepat melebar itu Joico. Jadi saat langsung dikasih itu dia melebar. Kalau yang lain nggak terlalu, jadi mesti ditunggu beberapa menit. Paling cepat kayaknya 3 menit atau di atas 5 menit. Terus kalau untuk tes yang lain so far sih nggak ada masalah yang gimana-mana ya. Kayak yang untuk tes marker, hapusan sama pensil warna cat air. So far semuanya tintanya baik-baik aja gitu, jadi bisa nahan medium-medium itu. Ini juga versi scan-nya, jadi bisa dilihat dan dibandingin dan dinilai sendiri. Oke, aku rasa segini dulu untuk review dan perbandingan singkat yang bisa aku kasih dari 8 brand drawing pen ini. Mungkin bukan review atau perbandingan yang lengkap dan sempurna, tapi aku berharap bisa kasih gambaran buat yang penasaran dengan drawing pen ini atau yang ingin lihat perbandingannya secara sekilas. Kalau aku mungkin emang yang aku rasa paling aku suka tuh yang Faber-Castell karena dia cukup pigmented. Terus kalau soal desain kayak tadi aku udah bilang, aku suka yang Winsor. Kalau untuk versi yang murahnya aku suka yang Artline sih dibanding Snowman. Ya itu pendapat aku pribadi, bisa dinilai sendiri mungkin dari beberapa hal yang udah aku tunjukin. Oke, sekian, sampai ketemu lagi, bye.